Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Ramadan Ghifari dengan NIM 333723071. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Informatika Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Hari ini saya akan membahas dua algoritma pencarian jalur terpendek yang sangat populer, yaitu A-Star dan juga Dijkstra. Di sini kita akan menerapkannya untuk mencari rute terbaik di kota Tokyo, Jepang, menggunakan data dari OpenStreetMap melalui OSMNX. Mari kita mulai. Pertama, adalah pengenalan. Algoritma A-Star dan Dijkstra itu apa sih? Pertama, algoritma Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek dalam graf berbobot yang ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari jalur dengan bobot total terkecil dari satu titik ke titik lain tanpa mempertimbangkan arah tujuan. Algoritma ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sistem navigasi dan juga jaringan komputer. Selanjutnya, algoritma A-Star itu apa sih? Algoritma A-Star adalah algoritma pencarian jalur yang menggabungkan pendekatan Dijkstra dengan heuristik untuk mempercepat pencarian. Salah satu uh, uh, algoritma A-Star adalah salah satu algoritma pencarian jalur yang paling efisien dan sering digunakan dalam navigasi AI, termasuk dalam game dan juga robotika. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode yang sudah saya buat dan modifikasi. Pertama kita akan mengambil data dari jalan OpenStreetMap. Maaf, pada bagian ini kita akan mengambil data jalan dari OpenStreetMap menggunakan pustaka OSMNX. Data yang diambil akan mencakup jalan yang dapat dilalui kendaraan di wilayah Tokyo. Di sini saya mengambil area Tokyo, Chiyoda Tokyo, Jepang. Lalu di sini kita mengambil node-nya. Selanjutnya di kode yang kedua kita akan menentukan titik awal dan titik tujuan perjalanan. Dalam contoh ini saya menggunakan koordinat yang mewakili lokasi di Tokyo, yaitu titik awalnya adalah Shinjuku dan titik akhirnya, titik tujuannya adalah stasiun Tokyo. Di sini kita coba untuk mengambil data dulu, dimulai di sini. Baik, setelah itu kita akan mulai untuk menentukan titik awal dan titik tujuan. Oke, setelah selesai kita lanjut untuk mulai mencari jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra dan juga algoritma A-Star. Di sini kita juga akan menghitung waktu eksekusi masing-masing algoritma. Apakah lebih cepat menggunakan algoritma Dijkstra atau lebih cepat menggunakan algoritma A-Star. Di sini kita akan mulai dulu kodenya. Waktu eksekusi selesai di sini algoritma Dijkstra memerlukan waktu sekitar 0,002544 detik dan juga untuk waktu eksekusi A-Star itu 0,008957 detik. Di sini waktu eksekusi Dijkstra memerlukan waktu yang lebih cepat daripada menggunakan waktu eksekusi A-Star dalam menentukan jalur tercepat. Selanjutnya di kode ke selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan kemacetan dan mencari jalur alternatif. Di sini kita menandai node yang akan terkena macet, di jalan yang akan terkena macet. Lalu dimulai melakukan simulasi kemacetan di sini. Lalu kita juga akan menghitung waktu eksekusi sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan Dijkstra dan A-Star, lalu kita membandingkan waktu eksekusi keduanya.
Di sini masih sama seperti sebelumnya, waktu eksekusi yang diperlukan oleh Dijkstra untuk mencari jalur alternatif saat ada kemacetan memerlukan waktu 0,001960, dan ini juga lebih cepat dibandingkan waktu eksekusi eh, Astar untuk mencari jalur alternatif jika terkena kemacetan. Di sini Astar memerlukan waktu 0,010181 detik. Selanjutnya, menggunakan matplotlib, kita akan menampilkan jalur yang telah ditemukan di peta agar lebih mudah dipahami secara visual. Di sini untuk jalur tercepat menggunakan Dijkstra, saya menggunakan warna merah dengan background warna putih. Sedangkan untuk jalur tercepat Astar menggunakan warna biru. Lalu untuk jalur alternatifnya saat terjadi kemacetan, eh, warna yang digunakan sama seperti sebelumnya, namun menggunakan warna yang lebih gelap. Jadi untuk Dijkstra saat kemacetan akan berwarna merah gelap, sedangkan untuk Astar saat terjadi kemacetan akan berwarna biru gelap. Di sini kita jalankan dulu. Ini adalah hasil peta visual yang sudah di generate oleh Dijkstra dan juga Astar untuk mencari jalur tercepat dan juga jalur alternatif. Di sini yang berwarna merah adalah jalur Dijkstra, jalur tercepat yang ditampilkan oleh Dijkstra ini memiliki hasil yang sama dengan jalur tercepat yang dihasilkan oleh Astar. Berarti keduanya memilih jalur tercepat yang sama. Lalu pada gambar ketiga, di sini berwarna merah tua yang menandakan ini adalah jalur alternatif yang dibuat oleh Dijkstra. Sebelumnya, pada jalur tercepat, Dijkstra memilih jalur ke arah sini. Sedangkan saat terjadi kemacetan, Dijkstra memilih jalur ke bawah yang sebelumnya mengambil jalur ke atas, yang menandakan bahwa Dijkstra berhasil mencari jalur alternatif jika terjadi kemacetan di jalur tercepat. Lalu selanjutnya di hasil peta pada Astar, algoritma Astar juga memilih jalur alternatif yang sama, yaitu ke bawah. Ini sama persis dengan apa yang dicari oleh Dijkstra untuk mencari jalur alternatif jika terjadi kemacetan di jalur tercepat. Di sini kita dapat melihat perbandingan antara algoritma Dijkstra dan juga Astar untuk waktu eksekusi pada jalur tercepat dan jalur alternatif. Dijkstra memiliki waktu eksekusi lebih cepat dibandingkan waktu eksekusi algoritma Astar. Sedangkan untuk hasil pemilihan rute, baik jalur tercepat atau alternatif, keduanya memilih jalur yang sama, yaitu di sini jalur tercepat Dijkstra memilih jalur ke atas di sini, dan juga jalur untuk Astar juga memilih jalur tercepat yang sama. Sedangkan untuk jalur alternatifnya juga Dijkstra dan Astar memilih jalur yang sama. Mungkin sekian penjelasan saya pada hari ini soal algoritma Dijkstra dan Astar, dan juga contoh implementasi kodenya dalam pencarian rute dari Shinjuku ke stasiun Tokyo menggunakan algoritma Dijkstra dan juga Astar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.